Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peran penting dan dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapatkan perhatian dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar demi mencapainya tujuan pembelajaran, diperlukan media pembelajaran yang tepat. Memilih media pembelajaran itu haruslah memperhatikan keadaan peserta didik, kondisi, lingkungan, dan sosial setempat, agar media yang digunakan dapat efektif, tepat sasaran, dan sesuai pula dengan kemampuan peserta didik tersebut. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar. Sumber belajar dari dapat berupa pesan, orang, alat, bahan, dan teknik, dan lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme pembuatan media ajar. Di sini kami membuat pohon misteri sebagai media pembelajaran dan cara pembuatannya. Pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat-alatnya itu alat tulis seperti pensil, spidol, pena, lem kertas, dan gunting. Bahan-bahannya yaitu siapkan 2 kertas asturo, 1 yang berwarna coklat untuk batang pohonnya dan 1 berwarna bebas untuk background atau tumpuan pohonnya, dan kertas origami. Cara pembuatannya: pertama, siapkan alat dan bahan yang tadi sudah saya sebutkan. Kedua, gambarlah pola batang pohon di kertas asturo yang berwarna coklat. Ketiga, gunting kertas sesuai pola yang digambar. Keempat, tempelkan gambar batang ke kertas asturo yang berwarna bebas untuk background atau tumpuan. Kelima, gambar bentuk daun dan buah di kertas origami. Keenam, kemudian digunting sesuai pola yang digambar. Ketujuh, tempelkan bentuk daun pada setiap ranting di batang pohon. Kedelapan, tulislah soal pada bentuk-bentuk buah yang sudah dibuat. Kesembilan, tempelkan bentuk buah pada batang-batang pohon. 10, media siap digunakan. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan media pohon misteri. Yang pertama, guru memberikan materi kepada peserta didik. Setelah itu, peserta didik diberi waktu sekitar 15 menit untuk memahami materi yang telah diberikan oleh guru. Setelah selesai 15 menit, guru menunjukkan media pohon misteri. Setelah itu, peserta didik secara sukarela ditunjuk untuk maju untuk memilih buah yang ada pada pohon misteri. Contohnya saja, peserta didik memilih buah nomor 6. Pada buah nomor 6 terdapat soal, dan peserta didik harus menjawab soal tersebut. Contohnya nomor 6, soalnya adalah sebutkan hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi peserta didik harus bisa menjawab soal yang telah dipilih. Jika peserta didik kesulitan untuk menjawab soal yang telah dia pilih, peserta didik dapat memanggil temannya untuk maju dan membantu menjawab pertanyaan tersebut. Peserta didik yang sukarela maju dan dapat menjawab soal yang telah diberikan pada pohon misteri ini akan mendapatkan poin tambahan atau nilai plus untuk mata pelajaran yang diajarkan. Tujuan dan manfaat pembelajaran. Untuk poin yang pertama, dari tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama,
untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Yang kedua, untuk menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. Di sini berarti dituntut untuk tidak mudah move on. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Dan yang keempat, untuk meningkatkan minat, motivasi, dan kreativitas belajar peserta didik. Selanjutnya, manfaat ada 5. Peserta didik dapat menguasai tujuan pembelajaran dengan baik. Yang kedua, metode pengajaran akan bervariasi membuat siswa bersemangat dan tidak bosan. Yang ketiga, peserta didik dapat lebih banyak melakukan aktivitas belajar. Dan yang keempat, peserta didik dapat lebih aktif dalam pembelajaran. Untuk yang terakhir, menarik perhatian peserta didik sehingga membangkitkan minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar peserta didik.